Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Usufa. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini, Usufa akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi dan prosa. Ya, kalian juga bisa menyimak di buku ESPS Bahasa Indonesia. Oke, langsung saja kita mulai ya. Oke, puisi dan prosa. Puisi dan prosa itu ada di tema 9, yaitu Bumiku. Ya, siapa yang masih ingat apa bedanya puisi dan apa bedanya prosa? Oke, puisi itu adalah karangan yang ditulis dengan bahasa indah, singkat dan padat. Ya. Kemudian pada puisi itu biasanya memiliki diksi atau pemilihan kata. Sedangkan prosa itu adalah karangan biasa berbentuk paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Menurut isinya, prosa dibagi menjadi prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Nah, bedanya prosa fiksi dan prosa non-fiksi apa? Kalian bisa lihat pada contohnya, ya. Prosa fiksi itu bisa kalian temukan pada cerpen dan novel. Kemudian prosa non-fiksi bisa kalian temukan pada artikel dan biografi. Tuh, ya. Nah, puisi. Puisi itu memiliki karakteristik. Uzufa yakin kalian sudah pernah membaca puisi, bahkan menulis puisi, ya. Nah, ketika kalian menulis puisi, kalian menyusunnya itu dengan bahasa yang singkat, ya. Tidak panjang bahasanya, ya. Kalimatnya tidak panjang, ya. Kemudian pemilihan katanya yang indah-indah, ya. Indah untuk dibaca. Nah, karakteristik puisi itu ada beberapa. Yang pertama itu bersifat bebas. Bebas seperti apa? Bebas bentuknya. Oke, bebas bentuknya. Mau puisi lama, puisi baru. Bentuknya bebas. Oke. Kemudian isinya, baik berupa bait, larik, dan rima. Itu juga berbeda-beda. Oke. Apa bedanya bait, larik, dan rima? Siapa yang masih ingat? Kalau larik itu adalah baris, barisnya. Kalau bait itu adalah kumpulan dari larik, Satu bait bisa terdiri dari 2 baris, bisa terdiri dari 3 baris, bisa terdiri dari 4 baris, dan lainnya, Kemudian rima. Rima itu adalah sajaknya, Jadi ketika kalian membaca puisi, di akhir kata ada huruf vokal A atau ABAB atau AABB seperti itu. Itu rima itu sajaknya, Yang kedua itu bersifat imajinatif atau khayalan penulis, Biasanya ketika kita menulis puisi itu bergantung dari penulisnya atau pengarangnya, imajinasi dari penulis atau pengarangnya. Yang ketiga, ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Ambigu, maknanya itu menimbulkan banyak tafsir, seperti itu. Jadi ketika kita membaca puisi, biasanya tidak langsung paham apa arti puisi. Jadi puisinya harus dibaca berulang kali sampai kita bisa memahami makna dalam puisi tersebut. Yang keempat, menggunakan diksi atau pilihan kata tertentu. Nah, ada banyak puisi yang dia menggunakan diksi yang tidak umum, Jadi ada kata-kata khusus yang pembaca itu harus mencari maknanya sendiri, seperti itu. Itu diksi. Kemudian prosa, karakteristiknya
Prosa fiksi terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah dongeng, yang kedua adalah novel, yang ketiga adalah cerpen. Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah khayalan masyarakat pada zaman dahulu. Bentuknya banyak, bentuknya banyak. Yang pertama ada mitos. Mitos itu bercerita tentang hal-hal gaib. Kemudian ada legenda, itu bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu. Contohnya apa? Misalkan legenda batu bertuah, kemudian Sangkuriang, Tangkuban Perahu, dan lain-lain. Kemudian ada fabel. Fabel itu apa? Bercerita tentang kehidupan hewan, dan tokoh-tokohnya biasanya juga hewan. Contohnya apa? Banyak, fabel banyak. Yang sering kita ingat tuh mesti si kancil, si kancil tuh yang pasti kita ingat. Yang keempat ada sage, itu bercerita tentang kisah kepahlawanan atau keberanian. Dan yang kelima adalah jenaka atau cerita yang tujuannya untuk melucu atau humor. Kalau kita ada ini ya, kisah 1001 Malam Abu Nawas. Nah, itu termasuk dalam kisah jenaka. Kemudian yang kedua ada novel. Apa itu novel? Novel itu adalah cerita panjang tentang kehidupan. Banyak sekali sekarang novel-novel. Kalian bisa membaca novel di perpustakaan kalau nanti kalian sudah masuk. Di situ ada banyak cerita novel. Yang ketiga, cerpen atau cerita pendek. Biasanya menceritakan sebagian kecil dari pelaku utamanya. Nah, kalau novel itu cerita tentang dari A sampai Z, nah cerpen itu biasanya sebagiannya, tidak semua. Kemudian prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi juga ada 3 bagian besar. Yang pertama artikel, itu adalah karangan yang berisi uraian. Kalian bisa menemukan ini dalam teks non-fiksi. Kita sudah belajar banyak dari kelas 5 ya, itu tentang teks non-fiksi. Yang kedua tajuk rencana, yaitu karangan yang bersifat argumentatif, yang ditulis oleh redaktur media massa tentang hal-hal faktual atau terkini. Tajuk rencana biasanya ada di koran maupun ada di majalah, itu pasti ada kalau kalian mau mencari. Yang ketiga riwayat, yaitu bercerita tentang kisah hidup orang, Nah, kisah hidup orang ini terbagi menjadi 2, biografi dan autobiografi. Nah, kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi itu ditulis sendiri oleh tokoh, Maksudnya gimana, Us? Misalkan Uzufa nih, Uzufa mau menceritakan kisah kehidupan Uzufa. Nah, misalkan nanti yang menulis Mas Rais. Nah, berarti buku itu dinamakan biografi. Jadi, Mas Rais menulis tentang kisah kehidupannya Uzufa. Nah, itu dinamakan biografi. Kalau autobiografi itu adalah Uzufa itu menulis sendiri kisahnya Uzufa dalam sebuah buku. Nah, itu dinamakan autobiografi. Seperti itu bedanya. Kemudian, ketika ada sebuah puisi maupun ada sebuah prosa, biasanya ada tuh di dalam soal ada puisi. Kemudian ditanyakan, tema dalam puisi itu apa? Makna dalam puisi itu apa? Seperti itu. Begitu juga dengan prosa. Tema dari cerita itu apa? Bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Gitu, Amanat apa yang bisa diambil dari cerita tersebut? Nah, seperti itu, Nah, ketika kita dihadapkan pada sebuah puisi maupun sebuah prosa, kita bisa mengidentifikasinya. Yang pertama, puisi dulu. Ketika kita ditanya,
Apa makna dalam puisi tersebut? Ada baiknya kita melihat 5 hal ini. Okay. Temanya, tema apa yang disampaikan dalam puisi tersebut? Apakah temanya tentang alam, temanya tentang COVID misalkan, kemudian temanya tentang bencana alam, temanya tentang sukacita. Okay. Kita tentukan dulu puisi itu temanya tentang apa. Okay. Yang kedua, lariknya. Kita perhatikan lariknya atau baris puisinya. Kemudian yang ketiga, baitnya. Ada berapa bait di situ, okay. Bait itu tadi adalah kumpulan dari baris atau dari larik, okay. Yang keempat, rima atau pengulangan bunyi sajaknya, okay. Dan yang kelima adalah diksi atau pemilihan kata. Nah, diksi ini penting ketika ada suatu istilah dalam puisi yang kita tidak tahu dan kita harus mencarinya. Mencari istilah dari kata tersebut. Okay. Itu untuk puisi. Kemudian untuk prosa. Sama juga, yang pertama kita harus tahu temanya dulu apa. Kemudian tokohnya. Siapa saja, okay? Bagaimana sifat dari tokohnya. Kemudian latar cerita. Latar cerita itu ya terdiri dari di mana dan kapan, okay? Waktu dan tempat, seperti itu. Dan kemudian pesan atau amanat yang disampaikan. Nah, kemudian selain puisi dan prosa, ada juga yang namanya parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Okay. Ada puisi, okay. Ada puisi dengan bahasanya singkat-singkat. Kemudian kita ubah bentuknya menjadi prosa dengan cerita yang runut. Nah, langkahnya bagaimana? Yang pertama, baca puisinya secara berulang sampai kita paham maksudnya atau secara tidak langsung identifikasi puisinya. Okay. Tuh. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Kata-kata yang sulit dimengerti itu apa? Yang tadi Uzufa bilang, diksi. Okay. Diksi. Kata-kata yang sulit dimengerti. Artikan dulu. Nah, setelah semua itu dilakukan, baru kita rangkai kata-kata dalam puisi menjadi kalimat yang runtut. Seperti itu. Nah, ini ada contoh mengidentifikasi puisi. Ini ada puisi yang berjudul Alamku, karya dari Ratu. Kita baca ya. Alamku yang hijau, alamku yang sejuk, membuat mata terpesona melihat keindahanmu. Oh alam, tak ada yang dapat menggantikan ini semua. Kaulah yang membuat hidup ini terasa nikmat. Nikmat karena bisa sehat terjaga. Teruslah seperti ini alamku. Aku berjanji, aku akan selalu menjagamu demi kelestarian anak cucu nanti. Nah, kurang lebih seperti itu, nggak? Kita identifikasi. Yang pertama, temanya. Temanya apa? Temanya tentang keindahan alam, nggak? Kemudian, baitnya. Ada berapa bait di sini? Ada 1, 2, 3. Ada 3 bait, nggak? Nah, ada 3 bait. Setiap satu bait terdiri dari 4 larik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini harusnya di sini ya, karena di slideshow jadi dia turun. Kemudian bait ketiga 1, 2, 3, 4. 4 juga. Jadi tiap satu bait ada 4 larik. Kemudian rima, pengulangan kata, nggih, sajaknya ini. Sajak itu yang huruf vokal yang di belakang-belakang ini, nggih. Nah, pada bait pertama rimanya bebas, nggih. Ada u,
AU, nggih, UU AU. Kemudian bait kedua dan ketiga bersajak ABAB, nggih. AA, oh ini, dapat semua nikmat terjaga, nggih. TA, TA. Yang bait ketiga, alamku berjanji menjagamu nanti. UI, UI, nggih. Nah, seperti itu. Kemudian dari situ kita bisa menangkap bahwa pesan yang disampaikan dari puisi ini setelah kita membacanya, ya, membacanya berulang-ulang, pesannya apa? Kita harus menjaga kelestarian alam demi kehidupan saat ini dan masa mendatang. Seperti itu. Nah, contoh lain dari cara mengidentifikasi puisi juga bisa kalian baca di buku ESPS Bahasa Indonesia halaman 111 dan 112. Mengidentifikasi prosa, karena teksnya panjang, Uzufa tidak menampilkannya di sini, jadi kalian bisa membuka contoh prosa pada buku ESPS halaman 112 dan 113. Sebenarnya dari kelas 5 kita sudah belajar tentang watak tokoh, sifat tokoh. Nah, dari sebuah cerita, nggih. Nah, di situ kita juga sudah belajar tentang mengidentifikasi prosa. Seperti latihan soal detik-detik bahasa Indonesia kemarin, kalau kalian masih ingat tentang cerita ular dan landak, di situ kita telah belajar tentang mengidentifikasi prosa, nggih. Bagaimana sifat ular, kemudian bagaimana sifat landak, dan pesan apa yang disampaikan dalam cerita tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh dari mengidentifikasi prosa. Nah, kemudian memparafrasekan puisi, nggih, mengubah bentuk puisi menjadi prosa. Nah, di sini Uzufa ada sebuah puisi judulnya Lari Pagi karya Verena, nggih. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi, demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Itu bentuk puisinya, nggih. Bahasanya singkat dan indah, nggih. I A I U I T T, nggih. Nah, ini bahasanya singkat, nggih. Nah, parafrase kita ubah puisi ini menjadi prosa, menjadi sebuah bentuk kalimat yang runut, nggih. Caranya bagaimana? Nah, ini nggih. Caranya dengan menambahkan beberapa kata ini yang Uzufa tulis dengan warna merah dan garis bawah ini, nggih. Kita tulis, kita tambahi kata-kata yang sinkron atau yang menyambung, nggih, sehingga menjadi sebuah kalimat. Oke. Di sini tertulis suasana pagi, nggih. Bisa kita ganti menjadi suasana di pagi hari. Kicauan burung menghampiri, nggih. Kicauan burung berarti kita mendengar. Tambahin saja, ku dengar kicauan burung menghampiri, nggih. Membuat semangat menyala lagi. Apa yang membuat semangat? Kicauan burung ini membuat semangatku menyala lagi, nggih. Lalu aku pun bergegas melanjutkan aktivitas pagi. Apa aktivitas paginya? Yaitu lari pagi, nggih. Untuk apa lari pagi? Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Seperti itu caranya untuk memparafrasekan puisi. Nah, setelah Uzufa sedikit banyak jelaskan tadi, di sini ada tugas untuk kalian, nggih, mengidentifikasi dan memparafrasekan puisi ini di buku tugas kalian, nggih. Judul puisinya adalah Memandang Alam, ciptaan A.T. Mahmud.
Silakan puisi ini kalian identifikasi, kemudian kalian parafrasekan puisi ini menjadi prosa. Seperti itu, nggih. Oke, nanti setelah kalian mengerjakan, silakan difotokan dan dikirim ke Uzufa via WA. Seperti itu. Sekian dari Uzufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.